A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul adzim. IS An-Naml 77. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu lahudan, sungguh petunjuk, warahmatun, dan kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang percaya. QS An-Naml 77. Wa innahu, wawunya di sini adalah wawu ibtidaiyah, artinya permulaan. Innahu, inna itu adalah huruf yang menasab isim tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya adalah ha ini. Ha ini mabni ala dhammi, tapi fi mahalli nasbin, sebab dia adalah isimnya inna. Lahudan, ala ini adalah litaukid. Hudan adalah khobarnya daripada inna. Khobarnya inna, ya. Lahudan asalnya adalah hudayun, karena dia sebagai khobar jadi marfu. Tetapi karena dia itu isim nakis, maka jadi lahudan nakis. Nah, ini buktinya adalah ini alif bengkok ini. Lahudayun, karena sangat berat di lidah Arab, maka dia menjadi lahudan. Warahmatun, wawunya wawu ataf, harfu atfin. Rahmatun ataf kepada hudan, makanya dia itu dhamma karena dia ataf. Lil mu'minin, lam harfu jarin, mu'minin majrur bilam. Tandanya majrur apa? Yaitu ya. Sebab apa? Sebab dia itu adalah jamak mudzakkar salim. Jadi tandanya juga kalau majrur dengan ya. Kita kembali pada zaman dahulu kala. Ketika Adam masih di surga, hidup dengan penuh kesenangan. Hidup di surga tanpa dengan kerja, tetapi dia hidup penuh dengan kebahagiaan, karena Allah telah memilih atau akan menciptakan khalifah di bumi untuk memimpin manusia-manusia pada saat itu, di mana manusia-manusia atau homo sapien mereka sudah mencapai pada ahsani takwim, sebaik-baik bentuk, sudah menjadi binatang yang berpikir, hayawanun natik, demikian istilahnya, binatang yang berpikir, sudah dapat berpikir. Sebelum itu, yaitu masih sebelum homo sapien, manusia itu masih seperti binatang, belum berpikir. Setelah Adam bisa digelincirkan dari surga oleh iblis, karena memang iblis adalah jahat, di mana iblis pada waktu itu sudah bisa keluar masuk surga. Di dunia ini si iblis banyak sekali sudah menyesatkan para homo sapien itu, yang mereka menyembah kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, penunggu pohon-pohon yang besar. Pokoknya pada waktu itu manusia masih dalam kegelapan, karena mereka menyembah
pada selain Allah, yaitu karena ditipu oleh iblis yang telah menipu kepada manusia pada saat-saat itu, sehingga manusia pada saat itu masih berada di dalam kegelapan, belum tahu tujuan hidup yang sebenarnya, ya karena memang Adam belum diturunkan. Setelah Adam diturunkan dari surga, karena kesalahannya yaitu memakan pohon yang dilarang oleh Allah, di mana dengan bujuk rayu iblis mampu menggelincirkan Adam dari surga, sehingga Adam harus hidup di dunia ini. Kehidupan di dunia ini sangatlah sulit, maka seiring lamanya waktu, Nabi Adam pun mendirikan Ka'bah meski masih dalam bentuk yang sederhana, masih berupa fondasi saja. Di situ Adam mendirikan tempat beribadah untuk berhubungan dengan Allah-Nya. Seperti firman Allah itu adalah, Inna awala baitin wudi'a linnasi alladzi bi Bakkata. Sesungguhnya awal permulaan bangunan untuk ibadah adalah yang ada di Bakkah, yaitu di Mekah, yang dibangun oleh Adam untuk tetap mengadakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Hal itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke padang yang sangat gersang, yaitu di Makkah yang masih berupa tempat yang sangat panas, tidak ada pepohonan di sana. Ternyata dia adalah untuk membangun kembali Ka'bah yang telah ditinggal oleh Nabi Adam selama ribuan tahun. Setelah meninggalnya Nabi Adam selama ribuan tahun, bangunan itu telah tertimbun oleh tanah. Maka Nabi Ibrahim setelah dewasa anaknya yaitu Ismail membangun kembali Ka'bah yang telah tertutup oleh debu-debu. Itu seperti kisahnya di dalam Al-Quran dibilang tuh, Rabbi ini askantu dzurriyyati bi wadin ghairi jar'in inda baitikal muharram liyuqimus sholata. Itu ada itu kisahnya di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan anak cucunya di wadin, di lembah ghairi jar'in yang tanpa pepohonan, di inda baitikal muharram, di sisi Baitul Muharram, di Ka'bah, sisi Ka'bah, liyuqimus sholat, agar mereka mendirikan sholat. Nah, itu untuk tetap berhubungan dengan Allah. Jadi Nabi Ibrahim sebagai bukti bahwa berada di Mekah itu, yang dulunya adalah padang pasir yang tandus, yang tidak ada pepohonan di sana, dia berada di situ ternyata adalah rahasianya untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah lama sekali tertutup debu, dan kemudian diangkat kembali sehingga dijadikan Ka'bah, di mana Ka'bah itu tiap
seiring lamanya waktu diperindah oleh umat Islam, sehingga sampai sekarang keadaannya masih terawat bagus sekali. Wa innahu lahudan wa rahmah. Ini bagi orang-orang yang percaya, ini adalah merupakan Al-Quran itu merupakan petunjuk. Jadi kita tidak tahu apa-apa setelah kita membaca Al-Quran, tahu rahasia-rahasianya. Bahwa dahulu kala itu pernah hidup Nabi Adam, di sana mendirikan Ka'bah di Mekah itu. Kemudian seiring lamanya waktu ribuan tahun, kemudian ia dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan teruskan sampai sekarang oleh umat Muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikannya Al-Quran kepada kita itu merupakan kasih sayang Allah, agar supaya kita tidak tersesat hidup di dunia dan nanti kembali roh kita kepada Allah di surga nanti, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Bahkan Al-Quran itu menunjukkan kepada kita sekarang agar hidup di dunia itu bahagia, serta di akhirat juga berbahagia. Ini khusus untuk mukminin. Jadi yang tidak percaya kepada Al-Quran, maka dia nanti tidak akan kembali ke surga arwahnya. Tetapi bagi yang jahat, mereka akan masuk ke dalam neraka yang memang telah diciptakan oleh Allah untuk membalas orang-orang yang jahat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.